hari ini kita dapat mengikuti chapel dan Bu Rizka harap semuanya dalam keadaan yang sehat supaya kita semua dapat mengikuti chapel dengan baik. Nah, untuk memulai chapel kita pada hari ini, kita mau buka di dalam doa. Bu Rizka minta tolong Pak Depi untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, terima kasih Bu Rizka. Sebelum kita memulaikan chapel kita di pagi ini, mari kita berdoa. Silakan lipat tangan dan tutup mata. Pak Depi akan pimpin dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Saat ini kami akan mengikuti chapel. Berkati kami yang mengikuti di rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus yang memberkati kami. Kami silakan chapel kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Depi sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang kita mau menyanyi sama-sama. Kita menyanyi lagu Sukacitaku. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Allah sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Ya. Silakan duduk semuanya. Nah, tadi kita sudah bersukacita sama-sama. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh. Namanya adalah Daud. Siapa yang sudah mengenal Daud? Siapakah dia? Nah, ini adalah Daud. Daud ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan dikasihi Allah. Daud ini juga adalah nenek moyang Yesus Kristus, sehingga seringkali Yesus disebut sebagai anak Daud. Allah memanggil Daud sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Karena Daud adalah orang yang berkomitmen kepada Allah. Tetapi di sisi lain Daud juga tidak luput dari dosa. Daud lahir di kota Bethlehem di Yerusalem pada tahun 1004 sebelum Masehi. Daud ini adalah anak bungsu dari Bapak Isai. Dia lahir di akhir masa hakim-hakim yang sangat kacau dan tidak karuan. Pekerjaan Daud saat remaja adalah sebagai gembala domba. Dia juga memiliki kemampuan untuk berperang dan memainkan suling dan kecapi. Ada seorang raja, namanya Raja Saul. Raja Saul ini dia berulang kali melakukan peperangan untuk mempertahankan kerajaannya. Raja Daud sangat senang dengan Daud karena Daud ini memiliki kemampuan untuk memainkan suling dan kecapi. Ketika Raja Saul sedang sedih, Raja Saul sedang membutuhkan suasana yang baru, Raja Saul ini selalu memanggil Daud untuk datang ke istana dan memainkan kecapi untuk raja. Selain itu, Daud memiliki kemampuan berperang. Waktu itu, Daud berperang melawan Goliat. Dia menang. Dengan Goliat yang segitu tingginya, Daud mampu mengalahkan Goliat. Itu semua karena Daud percaya kepada Allah dan juga dia mengandalkan Tuhan dalam peperangan tersebut. Dia tidak mengandalkan kemampuannya dia sendiri. Setelah Raja Saul tewas melawan orang Filistin, Daud pergi ke Hebron. Daud diurapi menjadi Raja Yehuda menurut perintah Tuhan. Saat itu kira-kira Daud berusia 30 tahun. Dia dilantik menjadi raja, lalu terjadilah peperangan antara orang-orang yang mendukung Daud dan juga orang-orang yang mendukung Isiboset. Isiboset ini adalah anaknya Raja Saul. Dia yang sedang berperang untuk mendapatkan kekuasaan atas kerajaan di Israel. Tetapi Isiboset tidak bisa memenangkan peperangan tersebut. Dia kalah dan dia dibunuh. Setelah itu Daud juga diurapi menjadi raja di Israel. Saat menjadi raja di Israel, Daud tidak luput dari yang namanya dosa. Itu sudah sangat umum ya, kita ketahui ketika orang sedang senang-senangnya, dia selalu melupakan Tuhan. Daud berbuat persinahan dengan Batsheba dan juga dia melakukan kesalahan dalam hal mau melakukan sensus, dia melakukan pendataan terhadap penduduknya. Selain itu, Daud juga bertindak kejam. Dia tidak peduli dengan yang namanya pertumpahan darah. Sekalipun ada banyak kesalahan dan kegagalan, kita dapat meneladani Daud
karena ia adalah hamba Allah yang berdedikasi dan mau bertobat di hadapan Allah. Salah satunya adalah Daud ini mengasihi firman Allah. Dia juga menulis Mazmur yang ditulis Daud, yaitu kita mau baca sama-sama dari Mazmur 42 ayat 1 sampai. Untuk pemimpin biduan nyanyian Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang kepada Allah? Nah, pernahkah kamu melihat rusa? Di sini Daud menuliskan seperti rusa yang merindukan. Rusa itu hidupnya bebas di hutan, dan bagi rusa jantan dia memiliki tanduk. Tanduknya ini untuk melindungi keluarganya dari serangan musuh-musuh. Dan juga rusa ini makanannya adalah rumput, dan dia selalu meminum air di sungai. Ketika ini pemazmur mau mengatakan kepada kita, dia mengibaratkan dirinya adalah rusa yang merindukan sungai, rusa yang merindukan air, karena kita tahu sendiri kalau air itu adalah sumber kehidupan. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, hewan, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup tanpa air, karena air adalah sumber yang paling utama. Yang kedua, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mengatakan kalau dia mengibaratkan dirinya adalah rusa yang haus kepada air, sama dengan manusia yang merindukan Tuhan. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kepada Tuhan melalui setiap hal-hal yang baik. Contohnya, kita dapat membangun hubungan kita untuk dekat kepada Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga masih banyak hal-hal lain. Ketika kita senang, ketika kita susah, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, membangun relasi yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, apakah hari ini kamu sudah bersyukur dengan setiap hal yang kamu lakukan? Ketika kamu sedih, ketika kamu senang, ketika kamu merasa kesulitan saat belajar, apakah kamu sudah bersyukur? Direnungkan kembali seberapa sering kamu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Buka tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, tolong kami Tuhan, agar kami juga dapat menjadi anak-anak yang mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kami sehari-hari. Ketika kami senang, ketika kami sedih, ketika kami merasa kesulitan. Bantu kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Haleluya, amin. Nyatakan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan dengan-Mu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu.
aku hidup seperti